Lux Mawe nih, gimana ya aku bisa bersaing dengan lulusan dari luar? Ternyata itu sebenarnya bukan alasan ya. Jangan kiper dalam hal seperti itu. Iya. Kita walaupun mungkin sekolahnya agak kurang ya, tingkat itu yang di luar orang mikir sekarang. Benar banget ya. Teman-teman mungkin saya sedikit agak share ya dunia internet. Dunia internet ya. Bagaimana kita bisa menghempang teman-teman yang terus Iya. Dan juga untuk seluruh relawan Prabowo Sandi, ya. Kita mohon dengan sangat sekali lagi kepada Allah SWT memberi kita kesehatan. 3 tambah lagi, 12 setengah lagi. Insya Allah mudah-mudahan akan ada membuka lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan. Siap kita menangkan Bang Sandi? Terima kasih. Hidup nomor 2. Hidup. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita diberi bahwa kita benar mendengar Islam Nusantara dihapuskan, ajaran Islam dihapuskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan cuma dianggap tambang suara belaka. Siapakah yang akan menjawab keresahan Bapak Sadi? Silakan. Ya. Tidak. Berarti yang depan duduk. Yang samping duduk. Yang depan duduk. Yang depan duduk. Yang di tengah duduk. Yang di tengah duduk. Yang di tengah duduk. Yang jaga dari wartawan duduk. Semua duduk. Please take your seat. Please be seated. Oh, ada di sini juga. Ada di setiap pojok rupanya. Ya, udah bisa lihat semua ya. Yang kerudung biru duduk, yang kerudung biru duduk. Kerudung biru duduk. Yang pakai topi Gerindra duduk, yang pakai topi Gerindra duduk. Kalau nggak duduk, samping aja ya. Kalau nggak duduk di samping, supaya bisa lihat. Hanya bisa fokus 9 menit. Setelah itu susah fokus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Siap? Milenial siap? Are you ready? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah.
Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wa luluk datan milisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi aqim bil khair amma ba'd. Yang saya hormati tentunya yang depan kita beri tepuk tangan untuk Bapak Haji Muzakir Manaf Mualim, Insinyur yang kita kenal dengan Insinyur T.A. Khalid. Silakan berdiri Pak Khalid. Ya. Bapak Haji Platani, pengurus UMKM. Bapak yang saya hormati Ketua Badan Pemenangan Lok Sumawe, Bapak Ismuha. Terima kasih. Bapak Suwadi Yahya yang juga ternyata penasihat Badan Pemenangan Kota Lok Sumawe. Terima kasih Pak Wali. Double job nih kayaknya nih. Minimal. Terima kasih. Dan yang paling saya cintai, teman-teman milenial. Mana suaranya milenial? Oke. Milenial mana suaranya? Mama mana suaranya? Milenial mana suaranya? Wali, mana yang lebih keras Wali? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Ini sudah hampir jam 11, kita masih semangat. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Semua Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan, bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu kita bersyukur, bersujud kepada Allah, dan kita hormati indah dalam perbedaan. Saya di sini ingin sedikit berbagi bahwa milenial adalah masa depan. Itu jumlahnya 300 ada lebih, 500 lebih, 1000 lebih, 2000. Insya Allah kalau milenial 2000 sudah berkumpul dan masih semangat, saya semakin yakin bahwa 17 April 2019 milenial akan menghadirkan perubahan untuk kita semua. Siap berjuang, siap memenangkan. Are you ready? Are you ready? Ya, saya lihat bahwa 2030 adalah bonus demografi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan begitu banyak kemudahan bagi kita. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, betul? Sumber daya alam melimpah, betul? Sumber daya manusianya juga hebat-hebat, betul? Orangnya juga pintar-pintar, betul? Kita harus mampu untuk sama-sama gunakan kesempatan 17 April untuk pastikan bahwa kekayaan ini bisa diwujudkan untuk kesejahteraan kita semua. Setuju? Sekarang saya mau tanya, tadi Mualim sudah sampaikan bahwa masih banyak yang harus kita lakukan ke depan. Karena ekonomi kita sudah maju atau belum? Nyari kerja di sini di Lok Sumawe dan di Provinsi Aceh gampang atau susah? Insya Allah di bawah Prabowo Sandi 2019 kita bangun kawasan ekonomi khusus Lok Sumawe. Kita buka lapangan kerja untuk anak muda. Kita prioritaskan, kita tidak bisa jalan di tempat. Tadi sudah disampaikan, ini akan menjadi program utama kita agar industrialisasi hadir kembali di Lok Sumawe. Kita bangun buka lapangan kerja seluas-luasnya. Buat siapa? Buat para milenial kita. Amin. Dan kita lihat anak-anak muda ini sekarang memiliki begitu banyak kreativitas. Hari ini kita hadir banyak banget, ada geprek Wak Bay, ada Moose Western Food, ada Angry Chicken. Ayamnya marah gitu. Ada ayam penyet, ada martabak dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa milenial menyatakan walaupun susah nyari lapangan kerja, mereka menciptakan lapangan kerja sendiri. Tepuk tangan untuk UMKM kita. Dan saya lihat di sini 94% daripada milenial adalah kaum online. Mereka sudah terhubung dengan teknologi. 66% malah sudah memakai internet dalam keseharian mereka. 79% kalau buka smartphone setelah bangun tidur. Zaman saya dan Mualim
kita punya lagu yaitu bangun tidur terus mandi. Kalau milenial di sini bangun tidur terus apa? Online. Bangun tidur terus cek HP, cek status ya. Kalau di pesantren bangun tidur terus ngaji, di sini semuanya sudah terhubung dengan online. Ini merupakan satu peluang sekaligus juga tantangan bagi kita semua. Generasi milenial di sini napasnya sinyal, betul? Makannya kuota. Kalau datang ke satu tempat, misalnya tempat ini datang, mereka bertanya, paling pertama dia tanya apa coba? Apa? Ada wifi-nya enggak? Passwordnya apa? Kedua apa yang dia tanya? Ada colokan enggak? Ini adalah generasi milenial Pak Wali, Pak Bupati. Ini merupakan sebuah modal agar kita bisa maju ke depan. Nah, ini adalah sebuah platform. Prabowo Sandi ingin milenial ini menjadi entrepreneur. Kita tidak ingin mereka hanya mencari lapangan kerja, tapi mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Milenial hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ingin membuka usaha sendiri, dan ini yang menjadi salah satu peluang dan tantangan bagi kita semua. Kalau milenial ini semangat, milenial di sini bisa mampu untuk menciptakan lokomotif. Penonton atau pemain? Indonesia, Aceh, Lok Sumawe akan masuk ke dalam 7 besar ekonomi dunia di tahun 2030. 2045 kita akan masuk ke 5 besar ekonomi terbesar di dunia. Kejayaan kita ada di tangan milenial. Kalau milenialnya semua menjadi penonton, kita tidak akan mungkin bisa menguasai ekonomi kita sendiri, tidak mungkin menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya ingatkan juga bahwa kita punya kesempatan ini. 17 April Anda akan menentukan pilihan. Saya yakin semua yang hadir di sini kita sepakat bahwa 17 April yang menjadi utama adalah persatuan kita, betul? Persatuan nomor 1, betul? Kalau presiden nomor berapa? Coba angkat tangannya presiden nomor. Presiden nomor. Ayo kita goyang dari biar kita happy. Goyangkan tadi yang tadi diangkat oleh pasti kita pertahankan dan kita pastikan bahwa Aceh menjadi panutan bagi provinsi-provinsi yang lain, bahwa kearifan lokal bisa membawa kita insya Allah generasi ke depan berakhlakul karimah, dan kita pastikan bahwa Islam yang rahmatan lil hadir dari Aceh untuk Indonesia. Saya sampaikan dengan tegas, Prabowo Sandi tidak akan mengutak-utik. Kita yakin bahwa ini yang terbaik untuk masyarakat Aceh, dan kita pasti akan hormati keputusan tersebut, dan kita pertahankan bahwa ini adalah sebuah kearifan dan menjadi bagian daripada perjuangan kita ke depan. Saya ingin sedikit sharing. Saya dulu sebelum menjadi calon wakil presiden, saya juga pernah menjadi pengangguran. Saya pegawai yang di PHK. Tapi ternyata dengan semangat entrepreneurship, dengan semangat yang ada di sini kita semua, Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan dari saya tadinya hanya membuka usaha dengan 3 orang karyawan bisa berkembang menjadi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya juga ingin sampaikan, kalian juga pasti akan bisa. You can do it. Jawabannya yes we can. Siap? Kurang kompak. You can do it. You can do it. Kalau milenial bisa, kalau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali milenial semangat di sini. Siap untuk perubahan? Siap untuk berjuang? Are you ready? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Sandi ya. Oke, siap. Tadi Bang Nati nggak salah saya, challenge-nya adalah seberapa gregetnya lo. Seberapa greget? Udah nggak zaman. Udah nggak zaman. Kali ini saya menurut orang ya, boleh tenang dulu ya. Sebentar Pak, duduk dulu. Pak, nanti gantian Pak, kita kasih challenge untuk mereka. Baik.
Menurut orang, Bapak pintar, bertanggung jawab, ganteng, dan berwibawa. Padahal Bapak Padahal saya apa adanya. apa adanya. Berarti down to earth ya. Oke, Bukan baik. ada apanya, tapi apa adanya. Baik. Kalau Bapak tidak terpilih menjadi cawapres, nauzubillah min dzalik, ya. Kalau Ya, Bapak tapi enggak, ini kita terbuka aja kan. Iya. Sebetulnya kan yang bakal jadi presiden dan wakil presiden sudah ditentukan oleh Allah mungkin puluhan ribu tahun yang lalu, betul? Dan kekuasaan itu milik. Allah. Jadi nyantai aja, bro. Nyantai aja, bro. Baik. Inilah yang dikatakan dengan pemimpin yang milenial. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Sandiaga Uno. Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Kalau Bapak tidak terpilih menjadi cawapres, maka Bapak akan menjadi Iya. Pertama-tama saya tidak suka berandai-andai. ya. Karena yang akan kita fokuskan adalah ikhtiar kita, betul? Hasilnya semua di tangan. Jadi saya tidak mau berandai-andai, tapi kalau misalnya Allah tidak menakdirkan ini, saya akan tetap berjuang untuk Indonesia adil, makmur, baldatun, thayyibatun, warahmah. Amin. Baik. Kalau insya Allah, amin ya Allah, Bapak terpilih menjadi capres Republik Indonesia atau wakil presiden Republik Indonesia, apa yang akan Bapak lakukan? Pertama, milenial saya titip pesan, jangan juniper. Juniper. Tahu nggak juniper apa? Apaan? Julid, nyinyir, baper. Nyinyir baper ya, Pak? Iya, pokoknya kalau ada yang ngejulitin, ngenyinyirin, ngebaperin hasil kerja kita, boleh saja, bro. Slow aja, slow, nyantai aja. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar, Ya. karena sebetulnya kerja itu kita harus niatkan sebagai ibadah. Ya. Dan hasilnya kalau masih dikritik, anggap itu mereka sayang sama kita dan ingin ada perbaikan. Jadi jangan sampai kita sakit hati, baper, apalagi kalau dinyinyirin oleh netizen. Ya. Jangan sampai kita baper. Kita anggap ini adalah vitamin buat kita kerja lebih semangat lagi. Amin. Nah, tadi Bapak mengatakan Pijit dari belakang. Baik, Pak. Pohaba. Pak, Bapak suka dengan baik. Kalau suka dengan musik Rhoma Irama atau Metallica? Roma Irama. Jangan tiada. Asik. Kalau tiada, Lebih kencang, begadang Soe. boleh saja. Oke. Begadang boleh saja kalau coblos nomor. Coblos nomor. Baik. Pemimpin yang baik. Ini nggak bisa dipisahkan karena di dalam kita adalah yang sudah menikah dan punya anak adalah ayah. Dan pemimpin yang baik itu harus menjadi ayah yang baik. Betul banget. Dan ayah yang baik harus juga menjadi pemimpin yang baik. Amin. Betul banget ya. Karena kalau kita sudah menjadi pemimpin yang baik, insya Allah kita pastinya bisa menjadi ayah yang baik ya, Pak. Betul. Pemimpin yang jujur atau suami yang setia? Pemimpin yang jujur biasanya juga sangat setia. Asik. Asik. Karena gini, Pak Sandi ini Kita harus mendahulukan ibadah. Karena keluarga rakyat Indonesia itu semua adalah bagian daripada ibadah kita. Amin. Semua kita niatin sebagai ibadah kita. Takbir! Baik. Keluarga rakyat Indonesia ibadah, Bapak memilih ibadah. Keluarga Kewajiban pertama kita Ya. kepada Yang Maha Kuasa. benar banget, Pak. Ya. Dan setelah itu didahulukan, insya Allah semua juga bisa. Kita fokus kepada keluarga, karena yang paling penting itu adalah orang sekitar kita. Wow, hebat! Ya. Terima kasih, Pak. Boleh sekali tepuk tangan untuk Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, ya.
Baik. Saya mau izin karena ini keren banget dari atas sini. Kalau boleh teman-teman duduk. Terus saya minta HP-nya dinaikin, terus dinyalain lampunya atau dihadapin ke ini karena saya mau vlog, mau masukin ke beberapa. Duduk dulu ya. Jadi keren banget soalnya. Tolong nyalain HP-nya kalau bisa. Oke. Siap. Kalau saya bilang Lok Semawe hebat gitu ya. Oke. Siap? Oke, saya sekarang Mohon tolong jangan berisik ya. Ya, kita mohon tolong jangan berisik. Oke. Lok Semawe, saya bersama Mualim dan Pak Khalid bertemu dengan kaum milenial di Lok Semawe yang sangat semangat untuk menggerakkan ekonomi menjadi bagian daripada lokomotif perubahan, dan mereka juga menitipkan pesan bagaimana kawasan ekonomi, kawasan industri di Lok Semawe ini segera diwujudkan, jangan berjalan di tempat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Juga bagaimana kewirausahaan dan UMKM ini akan menjadi tulang punggung agar mereka mendapatkan peluang sejahtera, peluang usaha dan peluang lapangan pekerjaan. Saya semangat sekali karena Lok Semawe hebat dan milenialnya sangat mendukung, insya Allah. ASN itu adalah pelayan masyarakat dan memiliki hak pilih dan saya menjunjung tinggi bahwa politik kita ini luber jurdil, harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan sebagai pamong dan sebagai pelayan masyarakat tentunya mereka independen dan netral. Itu yang menjadi pegangan kita semua, dan masyarakat tidak akan bersimpati kepada pelayan masyarakat kalau misalnya digaji dengan uang rakyat tapi menunjukkan tentunya keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon. Biarkan mereka memilih sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mungkin ada pesan Pak Prabowo tadi kepada Bang Hengki Rakyat? Pak Prabowo sudah datang sama Mualim waktu itu, dan kebetulan kami sekarang ada di Lok Semawe. Saya yakin bahwa semangat ini bisa kita tuangkan sebagai semangat perubahan. Semakin banyak rakyat Indonesia, dan kita mulai dari Aceh malam ini menginginkan perubahan. Itu amanah yang dititipkan kepada kita agar perubahan itu bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, lapangan kerja yang terbuka, harga-harga yang stabil terjangkau. Baik, terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Iya, baik. Panganan Satuan King Buku Dir Prabowo